Mala Syafi'i sing syarat sah itu mukimin, bukan mukim. Nah, karyawan bukan mukimin. Cek, tas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li muallimina wa li murabbi ruhina wa liman ajazana wa li mursyidina wa li ulama'ina wa li muassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa khususan ila ruhi musannif muallif kitab Lubabul Hadis Al-Imam Jaluddin Al-Mufassir Al-Muhaddis As-Suyuti As-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Misri rahimahullah, wa ila arwahi masyayikhina fil mahatabu ireng Jombang ajma'in, wa ila arwahi masyayikhina fil mahataru ulum rejoso peterongan Jombang ajma'in, wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhabbihim wa jama'iyatihim wal akhirina minhum radhiyallahu anhum, wa ibarakati majlis summa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadhara fi hadzal majlis ghafarahumullah wa rahmatullahi alaihim, wa ibarakati majlis ilmi. Mugi-mugi kita lan keluarga sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine selamat dunia akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidznillah wa ridallah. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak sedherek ingkang minulya, mugi-mugi ing khususipun tumat ingkang hadir fi hadzal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau mengikuti via online, mudah-mudahan mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'matah wa salamah wa sa'adah wa syafa'ah fi dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji oleh ilmu lillahi ta'ala. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15 baris yang ke-6 dari bawah, bab 6 hadis ke-4 sampai
7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku tawaddo'a wudu sapa man ala tuhrin ing ngatasi suci, kutiba mongko ditulis lahu kaduwe man apa asru hasanatin 10 pira-pira kebagusan. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat iku sah liman kaduwe wong la wudu'a ora wudu sapa man lahu kaduwe wong, wala wudu'a lan ora ana wudu iku sempurna liman kaduwe wong lam yadhkuri ora nyebut sapa man ismallahi jenenge Gusti Allah alaihi ing atase wudu. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al wudu'u utawi wudu iku syatrul iman, separone iman. Para hadirin ingkang minulya, niki hadis 5 sampai nomor 7 tentang keutamaan wudu. Di situ ada hadis yang berbunyi man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu man tawaddo'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Barang siapa berwudu ya dalam keadaan suci, belum berhadas, kutiba lahu maka ditulis baginya oleh Allah 10 kebagusan. Di sini tidak ada riwayat, tidak ada perawi dan sanad. Saya jelaskan, hadis niki termasuk riwayat 2 jalur sahabat. Pertama, hadis niki riwayat saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 693 Masehi di Mekah. Dari jalur Ibnu Umar ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ingkang wafat tahun 1066 Masehi di Nesebur Iran, termaktub dalam kitab As-Sunanul Kubra. Jalur yang kedua itu dari riwayat sahabat Abdurrahman bin Ziyad bin Abihi radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 681 Masehi di Mesir, bukan Mesir, di Basrah, Irak. Niku saking jalur niki riwayat saking Imam Abu Dawud rahimahullah ingkang wafat tahun 889 Masehi di Basrah, Irak. Riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah ingkang wafat tahun 892 Masehi di Tirmidz, Uzbekistan. Juga riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah ingkang wafat tahun 887 Masehi di Qazwin, Iran, sak piturute. Jadi kalau ada yang mengatakan hadis ini hadis gak jelas, singkat jelas yang ngelokno ya. Lah hadis niki banyak termaktub, tercatat dalam kitab-kitab para ulama. Salah satunya itu tercatat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab karangannya Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi As-Syafi'i rahimahullah ingkang wafat tahun 1277 Masehi di Nawasuriyah. Niku jelas wonten ten kitab niku. Termasuk ten kitab Irhafus Sadatil Muttaqin Syarah Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sing dikarang kali Imam Al-Murtadha Az-Zabidi Al-Yamani rahimahullah sing wafat tahun 1780 Masehi niku di Zambal Tarim. Kemudian wonten juga hadis niki dicantumkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Maqi Asy-Syafi'i rahimahullah ingkang wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la Mekah dalam kitab Nasaihul Ibad. Ya, kitab terkenal ya. Wonten malih dalam kitab yang lain, kitab Tafsir Al-Baghawi yang menafsirkan ayat 6 Al-Maidah ya, dikarang oleh Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i rahimahullah ingkang wafat tahun 1122 Masehi niku di Mesir dan sak piturute kuatah Pak.
Wonten malih juga tercatat termaktub dalam kitab tafsir Lubabut Ta'wil nggih. Hadis terkenal niki, tafsir terkenal niki nggih. Niku juga ada karangannya Al-Imam Al-Khazini Asy-Syafi'i rahimahullah ingkang wafat tahun 1340 Masehi di Aleppo Suriah dan lain sebagainya. Wis lek disebutno kuwape yo kawek subuh gak mari wong kita batis kuwatah nih. Para hadirin rahimakumullah. Di situ ada kalimat hadis man tawaddo'a ala tuhurin. Ini maksudnya orang yang berwudu masih dalam keadaan suci, belum hadas, belum batal. Jadi orang yang belum batal, belum berhadas itu ala tuhrin, masih dalam keadaan suci, dia yatawaddo, dia berwudu. Berarti dalam fikih itu dikatakan sebagai orang yang daimul wudu, melanggengkan wudu, atau dawamul wudu, ya, melanggengkan wudu. Lek duwe wudu kemudian wudu lagi, itu dalam konsep fikih mazhab Syafi'i jenenge tajdidul wudu, memperbarui wudu. Nggih. Niki dalam konsep fikih yang umum begitu, ya. Namanya adalah amalan tajdidul wudu. Nah, bagaimana hukumnya orang yang belum batal kemudian wudhu lagi? Kalau wudhu yang pertama itu untuk sholat, untuk megang baca Quran, maka wudhunya wajib. Niatnya napa? Fardhon lillahi ta'ala. Tetapi lek sampean wudhu yang kedua, wudhu yang pertama dereng batal, belum berhadas, maka hukumnya sunnah. Jadi niatnya itu bukan kemudian nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari, bukan. Sampai dorong hadas. Niate biasa mawon nawaitul wudu'a sunnatan lillahi ta'ala. Ngoten mawon. Nggih, sampai dorong hadas ya. Mosok dorong hadas niat ingsun ngilangno hadas cilik, wong gak hadas. Niate sunnah nggih. Lah di dalam madzhab Syafi'i tentang tajdidul wudu, memperbarui wudu niki tegas diterangkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ya, dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan ittafaqo ashabuna, telah sepakat ashab kami. Ashab kami itu maksudnya adalah ulama-ulama mazhab Syafi'i pada zaman Imam Nawawi dan sebelumnya, ya, mengatakan ala istihbabi tajdidil wudu'i, hukumnya adalah istihbab, hukumnya mustahab, artinya dianjurkan, disenangi. Sedangkan derajat mustahab atau istihbab itu disamakan dengan hukum sunnah. Jadi memperbarui wudu di dalam madzhab Syafi'i sudah ittifaq, sudah sepakat, ya, hukumnya sunnah. Wa huwa ayyakuna ala wudu'in, ya. Jadi dia hukumnya sunnah untuk perbarui wudu, sedangkan orang yang belum hadas, ya, summa yatawadda min ghairi ayyahditsa, dia berwudu tetapi belum berhadas, maka itu hukumnya sunnah. Ini dalam konsep fikih mazhab Syafi'i. Nanti beda Pak dengan mazhab yang lain, nggih. Lah hampir ulama-ulama Syafi'i ini ku sepakat, ittifaq itu pun sepakat, kalau yang beda, la ikhtilaf, tidak ada yang berbeda, ya, la khilafah, tidak ada yang beda. Cuma yang berbeda ulama Syafi'i itu mengatakan, ya, kapan hukum sunnah tajdidul wudu itu berlaku, itu yang beda. Jadi hukum tajdidul wudu sunnah. Nah, kapan berlakunya hukum sunnah
untuk tajdidul wudu di internal madzhab Syafi'i itu kata pendapat, cuma Imam Nawawi itu mencatat ada 5 pendapat. Oke. Pertama, tajdidul wudu itu berlaku hukum sunnah setelah wudu yang pertama jenengan sudah dipakai untuk sholat fardu dan sholat sunnah. Paham nggih? Contoh, sampeyan sholat maghrib berjamaah, kemudian mari maghrib ngaji, kemudian ya sholat sunnah ba'diyah maghrib, kemudian sampai belum batal mau sholat isya, maka sampai wudhu lagi, maka ini berlaku hukum sunnah. Pendapat yang pertama, paham ya? Kemudian yang kedua, ini kalau jari Imam Al-Mundhiri juga Imam Nawawi, ya, itu pendapat yang paling sahih di dalam madzhab Syafi'i. Ini pendapat yang pertama. Bahkan yang tegas mengatakan pendapat ini sahih paling muktamad dalam madzhab Syafi'i dikatakan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah sing wafat tahun 1112 Masehi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tajdidul wudu itu berlaku hukum sunnah, ya, setelah wudu yang pertama dipakai sholat fardu saja. Ya. Lek sampai yang sholat fardu, kemudian sholat sunnah, kemudian maca Quran, kemudian wudu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sunnah. Lek wudu mana? Ngoten, Pak. Ini pendapat yang kedua. Nah, pendapat ini didukung oleh salah satu ulama besar madzhab Syafi'i, Al-Imam Al-Fairani rahimahullah sing wafat tahun 1028 Masehi. Pendapat yang kedua, nggih. Pendapat yang ketiga, tajdidul wudu itu berlaku sunnah, ya, apabila sudah menjalankan rencana kegiatan dari wudu yang pertama. Contoh, panjenengan wudu, ya, kemudian panjenengan ingin megang Quran dan baca Quran, ya, sudah dilakukan kan? Kemudian mau baca lagi, ada jeda, mau baca lagi, jenengan wudu lagi tanpa hadas, maka berlaku sunnah. Ya, ini tidak boleh kata pendapat ketiga, jenengan wudu mau maca Quran, pegang Quran, tetapi gak terlaksana, maka tidak ada hukum sunnah untuk tajdidul wudu. Pendapat pinten? Nomor 3. Ya. Pendapat nomor 4, ya, tajdidul wudu itu bisa berlaku sunnah setelah panjenengan sholat fardu, sujud syukur dan baca Quran, baru berlaku tajdidul wudu. Pendapat terakhir paling longgar, wis pokoke sampean di wudu masih gak lapo-lapo, wudu maneh gak apa-apa, ngoten ya. Niku pendapat dari Imam Al-Haramain rahimahullah sing wafat tahun 1058 Masehi di Baghdad. Ini beliau gurunya Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Nah, 5 pendapat ini tegas Imam Nawawi dawuh, pendapat yang pertama adalah pendapat yang kuat, yang paling sahih di dalam madzhab Syafi'i. Makanya ana wong salat maghrib, terus salat ba'diyah, nggih, terus ngaji, adzan isya, terus wudu walaupun tidak batal, maka berlaku pendapat yang pertama. Nah, itu hukumnya sunnah. Eling-eling nggih, lek tajdidul wudu niku niate sunnatan lillahi taala, tidak pakai lirafil hadas. Lek gak ngerti ya gak apa-apa, gak ngerti, Pak. Ya. Gak ngerti kulah malai, tidak ada hukum bagi orang yang gak ngerti. Saya ngerti, maka berlaku hukum. Ya, ini. Nah, kalau kita biasakan seperti itu, ada 2 pilihan. Lah sampean di wudu, ya, tidak batal, kemudian tidak wudu juga sunnah. Sunnah juga. Lah sampean belum batal, terus wudu lagi, tajdidul wudu juga sunnah.
Sebab Kanjeng Nabi pernah sholat maghrib terus sholat isya tidak wudhu. Berarti Nabi juga melakukan wudhu yang pertama dipakai sholat isya. Ya sunnah. Atau sampean memakai tajdidul wudhu, ini juga Nabi sering melakukan. Jadi kita wudhu lagi dengan niat sunnah tadi nggih, tajdidul wudhu, maka kita ittiba'ur rasul, mengikuti kanjeng Nabi. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nih. Itu jadi kita mengikuti kanjeng Nabi. Ya. Muhadir rahimakumullah. Nggih. Keutamaan wudhu, keutamaan tajdidul wudhu niki wonten nggih. Salah satunya teng kitab niki wau, hadis yang kelima, riwayat dari tadi nggih Imam Tirmidzi dan sebagainya, Ibnu Umar niku apa keutamaannya? Wong sing duwe wudhu ala tuhrin lam yahdis, belum berhadas, kemudian wudhu lagi, maka itu dia mendapat 10 kebaikan. Ya, mendapat 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan terus pundi nanti saya terangkan ya, 10 kebaikan. Nah, 10 kebaikan ini nyun sewu. Segala kebaikan, terutama kebaikan di dalam ketaatan dan ibadah, ini kok hitungannya beda. Walaupun hadisnya mengatakan asru hasanatin, 10 kebaikan, tetapi satu kebaikan itu bisa berlipat ganda. Niki saking rahmati Gusti Allah. Contoh, ya, wonten riwayat Kanjeng Nabi dawuh dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ingkang wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Ya. Wa idza arada ay ya'mala hasanatan, dan ketika ingin melakukan amal kebaikan, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, sik niat tok, paham ya? Sik kerentek ati, sik niat nglakoni kaapian, ya. Maka Kanjeng Nabi dawuh faktubuha, maka dia dicatat lahu hasanatan, mendapat kebaikan, 1 kebaikan, durung dilakoni, Pak. Contoh ngeten, Cak Agus, tak sowan omahe Cak Arif. Sowan kan silaturahim, nggih, kan sae. Lah, iku lek kerentek ati sowan, kemudian sampean enggak terlaksana sebab tertentu, maka faktubuha lahu hasanatan, maka dicatat baginya tetap 1 kebaikan. Ya. Tapi kalau dia melakukan wa'in amilah, kalau dia melakukan kebaikan itu, dilakoni kebaikan itu, faktubuha lahu bi asyri amsalihah, maka dia mendapat 10 kebaikan. Oh, ya. Gak ngelakoni lho Pak, oleh 1 kebaikan dilakoni oleh 10 kebaikan. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh ila sab'i mi'ah, bahkan dilipat gandakan 1 kebaikan 700 kali lipat. Eman. Makanya ngelakoni apik iku oleh pahala balu kerentek ati. Ya, itu dicatat oleh malaikat. Kebaikan apapun, terse guru kula, kebaikan apapun, ya, kebaikan apapun, terutama ibadah dumateng Gusti Allah. Niki sami kali dawuh Gusti Allah. Ya. Coba sama tingali dan surat Al-An'am ayat 1 swida. Ini hadis ayat terkenal, apal kabeh. Man jaa bil hasanati falahu, ya, asyru amsalihah, ya. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka baginya fa asyru amsalihah, mendapat 10 kebaikan. Ini manfaat pertama ketika kita melakukan tajdidul wudhu, oleh 10 kebaikan bisa berlipat 700 kali. Yang kedua keutamaannya, orang yang tajdidul wudhu adalah
maka dia mendapatkan apa? Al-wudhu'u alal wudhu'i nurun ala nurin. Sapane wong sing duwe wudu kemudian wudu, maka baginya nurun ala nurin, cahaya, ya, mendapat cahaya, tambahan cahaya, terutama cahaya nanti fi yaumil qiyamah. Jadi wajah kita akan gurun muhajjalin, akan cahaya terang benderang, ya, anggota wudu kita akan cahaya terang benderang fi yaumil qiyamah. Yang ketiga, tajdidul wudu itu ittiba'ur rasul, mengikuti Kanjeng Nabi. Sapane wong sing ngikuti Kanjeng Nabi roh ilmune, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Bahkan Kanjeng Nabi, Pak, niku riwayat saking sahabat Jabir bin Abdullah nggih radhiyallahu an, itu pernah Nabi niku minta tolong Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an ingkang wafat tahun 697 Masih di Baqi Madinah. Nabi pernah menyuruh saya untuk menuangkan air wudhu. Lah sebelum melakukan itu, ya, Nabi membaca bismillah. Tetapi wonten hadis lintu, ya, Kanjeng Nabi sering melakukan tajdidul wudu. Niki riwayat saking sahabat radhiyallahu an, nggih. Radhiyallahu an, wafat tahun 697 Masehi di Kufah, Irak. Niki jalur dari riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah sing wafat tahun 855 Masih di Baghdad, Irak. Dan sak piturute nggih termasuk saking jalur sahabat Abu Hurairah niku wonten riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya termasuk hadis sahih niki. Napa hadise? Laula an asyqa, jikalau tidak memberatkan ala ummati, kepada umatku, la amartuhum, maka aku memerintahkan umat, ya Pak, ainda kulli sholatin bi wudu'in, ketika hendak setiap sholat wudu. Nah niki perintah Kanjeng Nabi. Lek misalnya gak ngaboti umatku, maka aku perintahkan kepada mereka setiap mau sholat berwudu dulu. Arti wudu pasti wong sholat ya. Jadi maksud adalah walaupun dia itu masih punya suci, punya wudu, belum hadas, wudu lagi. Ini maksudnya, paham? Iku Kanjeng Nabi saking amal gede, Pak. Lek gak ngaboti umatku, tak perintah umatku ben sembahyang wudu, sembahyang wudu ngoten. Ainda kulli sholatin bi wudu'in, kata Kanjeng Nabi, kan itu. Setiap mau salat wudu ngoten, ya. Ada lagi hadis selanjutnya siwa. Yang ketiga, lek gak ngabotno umatku salat Isya di sepertiga malam. Keturun sampean. Ayo, ya gak yakin belas aku. Kadang-kadang kalau kerja lali gak sembahyang. Long bolong tak iya duwe. Iya. Terus terang jangan sampai ninggal sholat ya. Satu bolong sampean niku ya, sangkut pautin akhirat ya. Ya, rapot kasih dibusek niku. Saestu. Ya. Para hadirin rahimakumullah, ya. Jadi untuk belajar tentang tajdidul wudu kathah dalam kita fikih kathah, ya. Kemudian hadis nomor 6, ya, la sholata liman la wudu alah, tidak ada sholat yang sah, ya, bagi orang tidak punya wudu. Artinya orang yang enggak wudu sholatnya tidak sah, ya, tidak sah. Wala wudu alan, tidak dan tidak ada wudu yang sempurna, beda, ya. Sempurna bagi orang apa? Liman lam yadhkurismallahi alaih, bagi orang tidak membaca nama Allah. Jadi maksud lam yadhkurismallah adalah at-tasmiyah bismillahirrahmanirrahim, ya.
Jadi sampean wudu kata Kanjeng Nabi, lek gak maca bismillah maka wudu panjenengan tidak sempurna. Hati-hati Pak, lek ngarten hadis la sholata ya la wudu ala, diartikan tidak sah lek gak wudu. Tetapi untuk kalimat la wudu'a tidak sempurna wudunya jika tidak memakai menyebut nama Allah. Nah ini beda. Itu dalam nahwu begitu. Makanya ojo ngandal terjemahan. Ya, terjemahan kadang-kadang nggak sesuai dengan gramatikal Arabnya. Ya. Ini hadis masyhur, Pak. Walaupun banyak sebagian ulama sebelah ya itu yang mendhaifkan. Dhaif hadis ini. Bukan. Guru kami pernah menceritakan hadis ini memang ana ulama yang mendhaifkan. Bahkan yang sewu itu mungkar. Ya. Tapi guru-guru kita, sanad keilmuan kita mengatakan hadis ini marfu'an sampai Kanjeng Nabi. Ya. Jadi jalurnya kuwata saking sahabat Abu Hurairah wonten, saking sahabat Sa'id bin Zaid Al-Adawi nggih wonten, saking jalur sahabat Abu Zaid ya, Al-Ansari Al-Asy'ari ya wonten, saking jalur sahabat Sa'id Al-Khudri nggih wonten. Ya. Niku dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Imam Abu Ya'la Al-Mausuli rahimahullah sing wafat tahun 919 Masehi di Mosul Iran, dari Imam Ad-Daraqutni rahimahullah sing wafat tahun 912 Masehi, dari Imam At-Tabrani sing wafat 912 Masehi di Isfahan, dari Imam Al-Mudhir 930 Masehi, dari Imam Al-Baihaqi, dari macam-macam. Bahkan saya mencatat itu minimal sudah diriwayatkan oleh kurang lebih 23 ulama hadis. Ya kita terima misalnya ada orang mengatakan hadis ini dhaif, tetapi kami memegang pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah sing wafat tahun 1989 Masehi di Kairo Mesir, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari dia mengatakan andai kata hadis ini dikatakan lemah atau dhaif, tapi jalur penguatnya asyawahid itu luar biasa. Jadi bisa naik kelas hadis dhaif ke hadis hasan. Niki itu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah Pak sing ngomong ngoten. Tapi ulama-ulama sebelah ya ngarani dhaif jarno babano ya. Ya. Para hadirin rahimakumullah, temeriku ono kalimat la sholata, tidak ada sholat, artinya tidak diterima sholat atau tidak sah sholatnya ketika tanpa wudu ya. Sedangkan wudu itu adalah miftahus sholah, kuncinya sholat. Bahkan wudu niku syarat sahnya sholat ya niki. Walaupun wudhu niku hukum asalnya sunnah, tapi kalau menjadi syarat sholat wajib, maka hukumnya wajib, termasuk untuk sholat sunnah. Nah niki para hadirin rahimakumullah, kenapa diartikan la wudhu'a tidak sempurna wudhunya? Sebab itu termasuk la nafiyya li jinsi, meniadakan wudhu itu kecuali dengan mengucap nama Allah. Niki para hadirin rahimakumullah ya, bukan kemudian orang yang tidak baca bismillah di wudunya tidak sah, tidak, hanya dikarenakan tidak sempurna. Kenapa enggak sempurna? Sebab ulama Syafi'i itu sepakat maca bismillah dalam wudu itu hukumnya sunnah. Kecuali Imam Hambali, sebagian pendapat ulama Hambali mengatakan wajib. Imam Hambali mengatakan wajib. Lah sampai mengikut Hambali terus gak maca bismillah di awal wudu, maka wudu dak sah, wajib diulangi.
Tetapi sebagian ulama Hambali mengatakan walaupun bismillah ini wajib di wudu, tapi sampai lali gak apa-apa, sah ngoten, Pak. Niki pendapat ulama-ulama dalam hal bismillah ya. Tadi saya sebutkan hadis ya. Jabir bin Abdullah Al-Ansari sahabat Rasul niku pernah diminta tolong Kanjeng Nabi untuk menuangkan air wudu. Maka Kanjeng Nabi dawuh no Jabir bin Abdullah, "Hei Jabir, lek kon kate wudu, maka ucapkan bismillah." Nah, hadis sahih Imam Bukhari, Imam Muslim. Ya niki, Pak. Nah, nggih. Jadi saya ulangi, bagaimana hukumnya membaca bismillah di dalam wudu? Ya, jumhur ulama niku mengatakan hukumnya sunnah. Termasuk ulama mazhab Hanafi, ulama mazhab Syafi'i, dan satu pendapat dari ulama mazhab Hambali nggih menika Imam Ibnu Hani rahimahullah sing wafat tahun 973 Masehi di Libya. Niku murid Imam Hambali, Pak. Jadi Imam Ibnu Hani niku make pendapat bahwa nggih bismillah hukumnya sunnah. Sedangkan ulama Hambali yang lain mengatakan maca bismillah dalam wudu hukumnya wajib. Sedangkan mazhab Maliki akeh pendapat iku me afdhal ae, iku mubah nggih dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang mengatakan maca bismillah hukumnya wajib ya, hukumnya wajib. Lah sampai niru ulama Wahabi termasuk itu beda pendapat. Jadi kalau saya katakan kepada kanca-kanca Wahabi nyun sewu salafi, lek maca lek ngukumi sesuatu ibadah ya sampean delok pendapat ulama sampean dhewe, kadang-kadang beda pendapat. Contoh, hukum bismillah ketika wudu itu sebagian ulama Wahabi mewajibkan, termasuk Syekh bin Baz dan juga Syekh Albani. Tetapi ulama Wahabi yang lain, Syekh Saleh Fauzan, itu hukumnya sunnah. Jadi sesama ulama Wahabi itu beda pendapat. Jadi kalau ada Ustadz Wahabi Salafi memaksakan kehendak tentang sebuah hukum, deloken ulama mudewi ya beda pendapat. Ini berhadirin rahimakumullah ya. Kemudian hadis ketujuh, al-wudu'u syatrul iman, wudu itu sebagian dari iman. Iku ana sanate, iku ana prawine sih. Ini jelas termaktub dalam berbagai kitab hadis. Hadis nomor 7 ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Malik bin Al-Haris Al-Asy'ari radhiyallahu an sing wafat tahun 657 Masehi di Mesir, atau beliau terkenal dengan julukan sahabat Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau itu saudara kandung dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an. Nah, Imam Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Baihaqi banyak yang meriwayatkan, banyak. Jadi maca bismillah dalam mazhab Syafi'i kalau baleni hukumnya sunnah, sebab banyak keutamaan. Napa keutamaannya? Sama biar paham. Lek ono perintah itu pasti duwe keutamaan. Mbok itu perintah wajib, mbok perintah sunnah itu pasti ono keutamaan. Contoh, panjenengan dikongkon Kanjeng Nabi maca bismillah sadurunge wudu misalnya, niku wonten hadis Kanjeng Nabi. Niki riwayat dari Imam Abdul Razzaq As-San'ani rahimahullah sing wafat tahun 817 Masehi di Sana'a Yaman. Kanjeng Nabi dawuh nggih. Napa to Kanjeng Nabi? Man dzakarallahu 'inda tuhurihi, sapane wong sing nyebut jeneng Gusti Allah ketika dia bersuci, taharallahu, maka Allah akan mensucikan jasadahu kulluh, seluruh jasadnya itu disucikan oleh Gusti Allah. Eman mboten, Pak? Eman kan? Eman. Misalkan wudu maca bismillahirrahmanirrahim, maka taharallahu jasadahu
Ya. Jadi Allah mensucikan semua jasad-jasadnya. Lah sampeyan gak maca bismillah, ya. Maka yang disucikan hanya anggota wudhu kita. Tapi kalau sampai maca bismillah, seluruh tubuh kita itu akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki terose Syekh Nawawi Al-Bantani nggih rahimahullah sing wafat tahun 1897 Masehi di Ma'la, dalam kitab beliau yang terkenal kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Ya, eman tak maca bismillah. Loh, beliau mengatakan Syekh Nawawi ngeten, sapa sing maca bismillah niki riwayat saking Imam Ad-Darqutni rahimahullah, juga riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sapa sing maca bismillah ketika wudu, maka yang dimaksud makna hadis tadi adalah dia suci lahir batinnya gara-gara maca bismillah. Paham ya? Lek gak nyebut bismillah sing suci lahir tok, tapi lek maca bismillah sing suci lahir batinnya. Bahkan ditambah keterangan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu', beliau mengatakan hadis itu maksudnya tidak hanya mensucikan lahir batin saja, tetapi juga mengampuni dosa-dosa kecil. Jadi wudu itu lek sampean kai bismillah iku ngerontokno dosa. Paham ya? Jadi rugi Pak lek gak diwaca ketika wudu maca bismillah. Pertanyaannya, kapan ketika kita wudu maca bismillah, kapan? Kan ngoten. Ada dua riwayat. Sampaian kalau mazhab Syafi'i ada dua tempat, Pak. Siji ketika sunnah membasuh telapak tangan. Bang ya? Nah, ketika kita di awal membasuh telapak tangan, sunnah nih guys, sunnah wudu, maka iringi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, maca bismillah itu sebelum niat wudu. Silakan dipilih. Boleh. Bagi mata Syafi'i karo. Ya. Nah, silakan. Aku biasa no ngarep ya, gak apa-apa. Aku biasa no ngarep sadurunge niat wajib, gak apa-apa. Lah aku lali ya. Lah, lek lali di awal, sebagai ulama Syafi'i mengatakan oleh kok. Misal sampai di awal wudhu lali, ketika mau ngusap rai lali, ya. Nah, setelah ngusap rai baru eling, boleh membaca bismillah di tengah-tengah wudhu ketika lupa baca bismillah. Ya, ini para hadirin rahimakumullah, ka bismillah ya sah ya. Saya tambah sedikit ya amaliyah para ulama dahulu. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri ya, yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri Al-Misri As-Syafi'i rahimahullah, sing wafat tahun 1800 Masehi di Kairo Mesir. Ini wonten keterangan. Beliau menerangkan dalam kitab Hasyiah kitab Hakul Qorib ya. Beliau mengatakan sunnah membaca bismillah paling pendek bismillah sudah cukup, kata beliau. Cuma sing afdol lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup, kata beliau dalam kitab beliau ya. Kemudian beliau menambahkan sadurunge bismillah ya, dalam kitab tadi kitab Hasyiah Al-Bajuri tambah ono ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebab ana jin setan sing nggodha wong wudu. Ya, gak terlindungi. Bahkan tegas Imam Ghazali dawuh ngeten, ya. La iso kalimat ta'awud niku sunnah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalimatnya ngeten. Ya, kalimatnya Rabbi Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Nah,
Lek gak iso a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ngoten mawon lah kedawane. Lah beliau mengatakan Imam Ghazali Pak. Imam Ghazali mengatakan ketika wis maca ta'awud, wis maca bismillah sampai tambahi syahadah. Ini pesan dari Imam Ghazali. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ambek mbasuh telapak tangan. Paham ya? Nah niki Pak. Jadi ini beberapa faedah yang disampaikan oleh ulama-ulama dan guru-guru kita di dalam keutamaan maca bismillah dan tajdidul wudu. Mungkin manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ilmal Qur'an wa alimna ilma la ilaha illallah wa alimna min ladunka ilman nafi' surbihi kamilina fil mahyati wal mamat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.